Hello guys, welcome back to my channel Kimpan EHD. Apa kabar semuanya, Sobat Pelangis? Nah, sekali gue Kimpan bisa kembali menyapa kalian. Pasti kalian yang udah ikutin gue beberapa hari ke belakang kangen dong dengan opening gue kayak gitu. Dan kali ini gue kembali lagi menyapa kalian tentunya dengan sebuah cerita yang bakal gue lanjutin di cerita kemarin yang udah gue upload tentang seseorang yang pernah bikin gue baper di tahun 2020 dan dia adalah salah seorang cowok normie. Ya, buat gue sih bukan lagi cowok normie ya kategorinya. Mungkin bisa dibilang cowok LSL gitu. Kim, apa sih cowok LSL itu? Ya pokoknya cowok normie yang bisa diajak belok lah gitu. Simpelnya kayak gitu aja. Oh ya guys, memang jujur li ya 2020 ini gue kenal dia ini itu sempat bikin gue baper loh. Dan FYI ya, gue juga sempat beberapa kali ngasih something ke dia. Dan memang gue kayak dibuat apa ya, bucin gitu loh. Dan seorang Kintan bucin gitu kan. Ya gimana juga sih, gue nggak bisa mengontrol diri gue untuk ke arah sana. Karena emang waktu itu dia satu manly habis. Notabene dia seorang cowok strike kan, basically gitu. Dan ya gue sebagai cowok pelangi yang memang di zaman sekarang yang katanya susah nyari yang namanya cowok strike yang bener-bener kayak strike act itu kan susah. Gue kayak seneng aja gitu dapetin dia. Dan kali ini gue bakal lanjutin kelanjutannya seperti apa karena di video sebelumnya gue hanya ngelakuin beberapa part doang sama si Udin ini dan kelanjutannya kayak apa ya udah yuk mari kita mulai. 2020 tepatnya bulan September akhir kalau nggak salah gue masih inget banget waktu malam hari itu gue lagi stay bareng BF gue di kosan. Dan gue malam hari itu memang ya seperti biasa yang ngelakuin aktivitas yang gak jelas gitulah. Yang namanya malam hari kalau kita nggak main handphone, nonton TV, yang ngapain lagi sih? Paling scroll TikTok atau enggak mungkin juga buka-buka aplikasi pelangi gitu kan. Atau ngobrol-ngobrol gak jelas gitu juga, komen something atau someone gitu. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu yang kita lakuin waktu menjelang akan tidur. Dan waktu itu tepatnya gue masih inget banget jam 10 hampir setengah 11. Tiba-tiba di gerbang itu ada salah seorang motor yang berhenti. Gue kaget dong sama BF gue karena kita berdua biasanya suka tidur emang di jam-jam yang larut. Dan sampai tengah malam bahkan sampai menjelang pagi itu kita selalu buka pintu terus gitu kan. Kita sih mikirnya kayak trust issue gitu loh guys. Takutnya ini ada seorang yang tidak baik gitu kan ya. Kita kan agak-agak afraid about that gitu kan. Ternyata pas gue tengok keluar, oh si Udin gitu kan. Dia datang lagi nih setelah beberapa saat dia nggak datang gitu. Mau ngapain jam segini ke sini dia gitu ya. Dan waktu itu tiba-tiba BF gue punya ide cemerlang gitu kan. Ya udah kesempatan tuh katanya. Ya gue sih udah sebenarnya udah bener-bener kayak udah pengen ke arah sana sih karena waktu malam hari itu ketika pas bulan puasa itu kan gue sama dia cuman sekedar perkenalan doang, malam hari itu mungkin bakal berlangsung lebih dari sekedar itu gitu loh guys. Itu sih yang gue harapin dan gue harapin waktu malam hari itu. Ya udah akhirnya gue buka gerbang karena gerbang udah dikunci dan dia pun masuk dengan motor RF King-nya. Gue nggak fokus ke motornya sih, fokus ke orangnya. Dan waktu malam hari itu tumben-tumbenan dia datang rapih banget. Kayak bajunya tuh kayak baju yang dia punya, baju yang paling bagus lah gitu ya. Dan gue terkesima banget, apalagi setelah sekian lama gak jumpa gitu. Dan waktu malam hari itu dia pun nyempetin main ya karena pengen main katanya. Ya udah deh, akhirnya gue pun seneng, beb gue juga seneng. Jadi kita pun bertiga nimbrung ngobrol bareng gitu kan. Oh ya, sebagai informasi lagi ya, gue sama dia ini sejak perkenalan pertama dari bulan puasa sampai September ini memang udah ada something kayak relationship gitu lah. Buat gue sih ada, tapi nggak tahu buat dia gitu ya. Makanya malam hari itu gue kayak ngerasanya tuh kayak seneng aja didatengin sama someone special gitu loh, gitu datang ke rumah gue gitu kan. Dan ya perasaan gue bener-bener kayak berbunga-bunga gitu lah, kayak ABG-ABG zaman now gitu kan. Ketika misalnya dia didatangi sama pacarnya kayak gimana sih. Nah itulah mungkin lah sisi lebaynya gue guys. Gue sih kalau mengenang kayak enak sebenarnya sih. Cuma ya enggak juga sih, karena emang itu kan malam hari itu malam pembuktian yang sebenarnya memang bener-bener gue tungguin selama ini gitu loh guys. Saat itu. Datanglah dia, kita ngobrol, dan orang itu asik.
Terus ternyata ketika datang pun dia orangnya nggak malu-malu. Meskipun ada BF gue juga dia memperlakukan gue layaknya gue tuh as his boyfriend gitu kan. Dan lo gimana sih? Lo tuh gimana sih konsepnya gitu? Kok lo udah punya BF, tapi lu sama dia menjalin sebuah komitmen? Nah, itulah masalahnya guys. Mungkin di antara kalian bakalan mikirnya, ih, tipe pacaran kayak macam apa itu gitu kan. Nah, tapi buat kita berdua ini happy banget kalau kayak gitu. Makanya mungkin kalian semua cowok pelangi yang gue kasih tahu sistem pacaran kita kayak gini, kayaknya mungkin bakal geleng-geleng kepala dan bakal diantaranya tuh gak setuju dan gak mau. But kita ngelakuinnya selama bertahun-tahun dan itu yang akhirnya bikin kita long lasting, you know. So, kembali ke topik ya. Si Udin ini waktu malam hari itu pokoknya asik banget gitu loh guys. Asik banget. Dia tuh bener-bener kayak seolah-olah tuh kayak mau menemui gue banget gitu. Dia tuh kayak ya selayaknya kayak cowok ke ceweknya gitu kan. Terus udah kayak gitu tiba-tiba dia juga perhatian, nanyain A, B, C, D, E tentang gue bla 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 gitu kan. Dan gue pun sama bed gue pun waktu malam hari itu ya seneng-seneng banget gitu kan. Kebetulan nih karena kita nggak ada stok drink, jadi bed gue punya ide nih. Kayaknya kalau malam hari ini enak deh ngobrolnya sambil kita ngedrink gitu kan. Oh iya juga tuh, gue langsung sahutkan. Ya udah deh, gue beli dulu bentar ya katanya. Akhirnya biar gue beli dulu drink tuh. Beli drink dan waktu malam hari itu singkat cerita dia udah beli drink dan juga cemilan, kita pun ngobrol lagi dan drink. Ketika ngedrink, tiba-tiba tanpa gue suruh, si Udin ini malah ngelakuin sesuatu yang gue bikin kayak makin suka sama dia. Apa tuh Kim? Tiba-tiba nih ya, kalau misalnya orang bertamu yang layaknya mungkin dia kayak ya main sewajarnya ke temennya gitu ya, karena mungkin dia udah anggap gue sebagai someone-nya juga, pikiran gue sih kayak gitu ya mikirnya. Jadi tiba-tiba karena malam hari itu emang gerah, dia malah langsung, iya, ya gue seneng aja sih ngeliatnya. Oh my god, this is my boy gitu kan. Ya gue seneng ya ketika dia udah mulai ininya dilepas gitu. Gue langsung kayak makin mendekat gitu kan di depan bed gue. Dan bed gue pun juga seneng ngelihatnya. Dan waktu itu karena beberapa kali kita udah drink ya jadi emang gue udah mulai oleng, dia udah mulai oleng gitu kan. Dan kita udah melepas aja gitu lah. Lepas lepasnya. Jadi kita tuh kayak udah kayak nggak ada lagi batas gitu kan. Udah dari awalnya udah lepas. Ditambah yang namanya ada drink ini makin lepas gitu. Apalagi gue yang sok manja banget waktu malam hari itu. Dan poinnya nih ya, ketika gue udah di titik yang sangat-sangat poin banget nih ke dia, ya gue pun makin menjadi-jadi tuh. Dan dia pun juga sama ternyata nggak kayak gitu kan, malah makin merangkul gue gitu. Itu yang gue seneng sih. Dan finally, ini sih menurut penuturan di ad gue karena gue waktu itu emang nggak sepenuhnya inget ya. Karena gue terpengaruh yang namanya keolengan itu. Katanya gue sama dia itu sangat romantis banget. Ketika gue minta misalnya begini, dia langsung turutin. Ketika gue minta di gini, dia turutin. Gue langsung kayak gini-gini segala macam kayak layaknya seorang yang lagi di mabuk asmara gitu loh. Dan itu kayaknya tuh dan itu bikin gue seneng dan gue pun juga seneng. Gue sebenarnya sih bukan gak inget banget ya, tapi gue agak samar-samar gitu loh. Ketika diingetin sama gue ternyata emang oh iya juga gitu ya. Terus gimana apalagi yang terjadi gitu kan. Ya pokoknya kata gue bilang kayak gini setelah kalian sama-sama udah oleng gitu kan, tapi yang paling oleng katanya sih gue gitu, kata gue ya. Terus kalian joget-joget gitulah pokoknya, pokoknya kayak dengan musik yang live DJ gitu kan. Jadi kayak oh my god makin kayak gimana gitu kayak sepasang yang lagi ngedance bareng gitu ban pokoknya gue ya katanya hebat banget gitu loh, energetik udah kayak gitu, bener-bener kayak kalian tuh bener-bener kayak yang lagi sama-sama ketemu kangen gitu loh. Dan yang namanya begini tuh udah bukan lagi hal sekali dua kali, berkali-kali, bahkan dia pun kayak menginginkannya itu gitu loh, tanpa tanpa disuruh-suruh dia yang mulai duluan atau mungkin gue yang mulai duluan. Pokoknya itu malam hari itu
Beb gue melihat langsung kalau gue sangat-sangat menikmatinya dengan enjoy, begitupun juga si Udin ini. Dan singkat cerita, karena dari kondisi yang udah mulai sangat oleng ini gitu kan, udah sama-sama yang sama-sama kayak naik gitu, kita pun kembali duduk, dan pas duduk itu tiba-tiba katanya agak sedikit oleng, tiba-tiba lanjut tuh kata BF gue, karena memang di sini yang menjelaskan secara detail BF gue ya, karena gue emang agak-agak lupa gitu ya kalau nggak diingetin. Katanya waktu itu setelah beberapa saat kita joget bareng, ketika pas kita duduk itu dimulailah yang namanya pemanasan itu loh guys. Dimulai tuh pemanasan di sana gitu. Tapi waktu malam hari itu BF gue menyarankan jangan di sini deh katanya. Di sini berantakan kan, ada gelas, ada botol segala macam gitu kan, gue di kamar aja gitu. Ya udah akhirnya gue pun sama dia ke kamar, dan katanya gue sampai kayak, om serius, iya katanya, digendong sampai segitunya gitu kan. Dan kondisinya waktu itu gue sudah tidak with ini lagi ya, maksudnya gue lebih daripada dia gitu kan, kalau dia masih memakai bawah gitulah ya, kalau gue katanya sih udah enggak. Dan pas nyampe di sana, ya lanjut lagi tuh, kata BF gue nih ya, karena yang tahu banget detailnya BF gue yang nonton langsung, itu bener-bener kalian berdua tuh luar biasa katanya. Itu dari pemanasan, dari depan ketika pas duduk bareng, sampai nari bareng, sampai pas akhirnya pindah ke kamar, itu di kamar makin 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 lagi. Dan itu si Udinnya pun juga sangat enjoy, lu juga sangat enjoy katanya. Pokoknya kalian berdua tuh kayak bener-bener sepasang kekasih yang lagi ketemu kangen, lagi melepas rindu, melepas rasa yang sama gitu kan. Dan semua itu bener-bener dilakuin dengan alami, natural, happy, enjoy ya. Jujur sih waktu itu emang gue inget ya. Sebenarnya inget sih, cuma nggak terlalu detail kayak BF gue ini gitu kan. Intinya, pokoknya sangat mantep deh. Dan setelah ngelakuin pemanasan itu, ya lanjut tuh katanya, nggak nunggu lama sebelum ke step-step yang memang kalian pengenkan dan gue pengen lihat gitu kan. Ya gue langsung karaoke dulu lah gitu sebentar katanya. Udah kayak gitu ya lanjut ke step yang gue pengenin tuh. Dan pada malam hari itu terjadilah hal yang gue inginkan. Dan itu pertama kalinya gue sama si Udin itu ngelakuin hal itu guys. Dan itu rasanya itu mantep banget, dan gue suka banget, dan gue ngerasa kayak berhasil, makin berhasil lagi dapetin dia. Pokoknya total banget kalian berdua, dan sampai bener-bener semuanya tuh sama-sama tuntas dan enjoy dan happy, termasuk gue. Oh my god, itu pengalaman sama dia waktu malam hari itu bikin gue makin merasa kayak you are my boy banget gitu kan, cinta banget deh gitu kan. Setelah kelar katanya ya udah tuh ke depan lagi, ngobrol lagi, nimbrung lagi. Karena waktu malam hari itu si Udin yang gak bisa nginep, tiba-tiba katanya gue yang udah kayak olehnya udah bener-bener udah kebangetan. Beb gue bilang kayak gini, maksa-maksa biar si Udin tuh nggak balik gitu kan, sampai kayak manja-manja gitu supaya dia tuh tetap stay. Tapi ya dia harus balik juga, dengan sama-sama oleng pun akhirnya dia balik, sampai dia pun ya nggak enak juga ninggalin gue. Cile katanya sampai kayak romantis gitu. Dan yang paling bikin mengagetkan lagi, gue bilang katanya di depan pintu di luar pun kalian begini katanya belum pulang, sampai ke depan gerbang pun dianterin, udah gitu pas sebelum pulang begini juga di depan jalan raya itu. Padahal kan ya udah malam juga sih gitu kan, udah sepi juga. Tapi itu hebat banget sih gitu. Bener-bener kayak ya nggak ada unsur kayak terpaksa. Kalian berdua tuh kayak bener sama enjoy gitulah. Gue nya enjoy, si Udinnya enjoy, sampai dia pulang kembali gitu kan. Ya finally ya berakhir dengan happy sebenarnya sih guys dengan si Udin ini. Dan malam hari itu pembuktian banget kalau gue memang bener-bener sangat happy banget ketemu dia. Plus gue pun juga seneng ketika malam hari itu.
Oke guys, gimana nih cerita gue kali ini bareng sama si Udin? Sudah kalian dengerin dari awal sampai akhir kan ya? Semoga terhibur. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Oke? Thank you for watching. Support gue terus biar gue semangat bikin konten tiap hari. And see you next time.